suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku penangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku penangku sulingge orang suciku. Suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Ku baca kitab suci, ku hormati orang suci, puasa di saat
102 FM masih bersama di pagi menjelang siang ini dalam acara ngopi, ngobrol pintar tentang Pratama Widyalaya yang pagi hari ini dihadiri Pak Sak Gunawan bersama Widi Aryani dari Pratama Widyalaya Dharmakumara Desa Patemon. Ya. Ini kalau Pak bicara dengan Pak Sak kan pakar dari Widyalaya di Buleleng ya. Kita jujur aja, kalau penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Pasak ini luar biasa, kita langsung bisa terima, bisa ngerti gitu ya. Semoga berimbas ke Widi, karena Widi itu kan didampingi terus oleh Pak Pasak di sana itu, walaupun kesehariannya Pak Pasak tidak harus di sana kan. Widi, setelah tadi Ibu menyampaikan apa yang kan, bagaimana persiapan selanjutnya Ibu ya, karena kan sekarang akan tamat di sekolah keguruan, kalau kemarin di akuntansi ya gitu ya. Persiapan Ibu untuk melanjutkan ke sekolah mendidik anak-anak ini, ada enggak persiapan khusus? Karena kan seperti tadi Ibu menyampaikan sudah senang anak, sudah ini kan gitu ya gitu. Jadi kalau persiapan khususnya kan saya nunggu sudah dulu Pak, ketika sudah ada biasanya seperti yang kemarin dijanjikan sama dari Bapak Kabitnya, Bapak nih rencananya Bapak akan ada PPG. Iya. Yeah. Jadi persiapannya sih mungkin untuk pengurusan NPTK ketika sudah diajukan juga. Ya kalau bisa ekotes PPG, saya mau ekotes PPG juga. Mungkin untuk kesejahteraan sendiri Bapak, itu yang perlu saya kembangkan lagi. Tapi masih akan diberikan TK sih Pak ke depannya. Dan kalau misalkan masih diajak juga sama Pak Pasak di Dharmakumara, masih mau di Dharmakumara juga Pak. Cuman kalau nanti misalkan udah keluar desa itu yang susah. Kayaknya sih Pak Pasak masih mempertahankan kan? Ya, itu ya. Kecuali mungkin ini mau kepingin keluar gitu ya, atau wiwahanya lintas provinsi. Ya. Lintas provinsi kayaknya susah Pak. Oh gitu. Tadi Bu ini cerita, saya bersaudara gini dilarang kemana-mana oleh Pak. Besok lu keluar dilarang, bahaya dulu. Salam buat Bapak Ibu ya di rumah ya. Karena kalau besok saya main ke Patemon itu bisa mampir. Oke. Itu ya. Berarti udah nyaman ya. Tidak perlu itu. Jadi untuk pendidikan anak-anak kita di Patemon udah ada 3 TK di sana wilayah Patemon ya, sampai ke utara itu tadi udah sampaikan ada siswanya udah luar biasa dibandingkan dengan TK negeri dan TK yang lain kan. Itu berarti kan sekarang kita bagaimana mempertahankan kiat-kiat itu kan. Pak Pasak mungkin ada gininya ya. Apa bisa ada upaya pengembangan dengan mendatangkan praktisi ke sekolah-sekolah kayak gitu ya, kayak yang guru yang mendongeng atau apa seperti itu, karena biasanya guru-guru TK kita kan memang pasti bisa mendongeng gitu kan. Ada upaya seperti itu Pak untuk mengajarkan? Ada. Kemarin saya sudah mempersiapkan untuk pertama yang nanti niki mau mendatangkan praktisi tari kreatif modern ya. Ada tradisi tari klasik dan modern biar anak-anak itu bisa menari tari Bali maupun tari kontemporer sekarang. Nah mungkin kedepannya kita akan mendatangkan ahli puisi, karena anak-anak kalau tingkat TK sudah bisa berpuisi itu sudah luar biasa keren ya. Kalau misalnya yang sudah dewasa SMA SMP berpuisi kan ya terlihat biasa-biasa saja. Nah ini yang kayaknya unik. Kalau nanti tingkat TK itu bisa berpuisi, mendongeng sendiri. Kalau mendongeng sih sudah pernah sih dulu ya diajarkan, hanya belum serius. Nanti kedepannya pasti kita akan rencanakan itu biar nanti di akhir semester genap, pertama di akhir tahun ajaran itu paling tidak anak-anak bisa tampil di depan orang tuanya dan teman-temannya, itu minimal lah. Kalau tidak kita bisa ikut lomba lah, karena kemarin kita ini termasuk kecewa lah, guru kita nih Kuming atau Widi belum bisa berkompetisi tingkat nasional karena siswanya belum pernah dapat berkompetisi tingkat
nasional, itu masalahnya. Siswa yang belum tidak bisa mengantarkan guru Gurunya, untuk iya, iya, betul. iya benar itu memang syaratnya rasanya. Saya Iya. pernah baca itu. Padahal itu sebenarnya diskriminatif. Saya guru bukan siswa, Iya. tapi tugas guru memang mengantarkan siswa menjadi maju. Iya, saling Iya, ngantar, iya. teng-tengnya itu harusnya ya. Makanya saya pernah ngomong di publik waktu dulu itu, Iya. kalau guru kepala sekolah hanya bisa menang jadi juara sendiri tanpa pernah mengantarkan siswa juara, Iya, iya. itu baru juari. Iya. Betul, saya setuju dengan itu. Ya walaupun mengecewakan Bu Widi ya. Iya. Walaupun tapi ya Astungkare di tahun 2024-2025 ini siswa kita dari Widyalaya Dharma Kumara itu bisa menjadi juara. Dengan juara ya bisa mengantarkan gurunya untuk ke Sebenarnya sudah lama sih saya pikirkan Pak, dari pertengahan tahun kalau nggak salah. Makanya saya membentuk organisasi Imprawira Iya. tingkat kabupaten, provinsi, nasional untuk menyiasati ini. Hanya seperti masih baru di Papua kayaknya, baru buka jalan Pak. Jadi Iya. masih banyak batunya, belum bisa terbentuk Imprawira nasional karena banyak kerikil, banyak pohon yang tumbang. Jadi kita pelan-pelan lah. Astungkare 2025 kita bisa membentuk. Kalau itu organisasi tingkat daerah, provinsi, nasional bentukan kita, membuat lomba kan lebih gampang. seperti Pandunusa kan, Iya. nasional kan. Iya. itu Pandunusa malah dibentuk nasional dulu baru ke daerah. bisa. Kalau saya daerah dulu lah, Iya, itu ya. dari kecil dulu lah. Iya, Karena itu. maaf saya belum ada kenalan tingkat pusat, jadi maklum lah. Astungkare ke depan ya, Imprawira itu menjadi organisasi nasional yang bisa mewadahi Widyalaya di seluruh Indonesia. Iya, gitu itu ya. dah rencana. Saya lihat, saya kepingin itu nih. Kalau kita perhatikan Widyalaya kita perkembangannya sekarang memang kelihatan membaik, tapi masih lambat ya, Ya, masih lambat itu. Di mana kita karena sampai saat ini mohon maaf sekali lagi saya mohon pada guru wisesa ya. Iya. Bagaimana guru wisesa itu membina adat dan budaya dan agama itu ya. Kalau ada guru wisesa yang konsisten dengan itu, kalau di luar Bali ya jangan cerita, Iya. itu beda pasti itu. Tentang Pemda, Pemkapnya, Pemprovnya itu. Tapi kita di Bali mohon sekali lagi pada guru wisesa yang siapapun yang besok menjabat bupati gubernur itu mohon untuk memperhatikan bagaimana adat dan budaya kita serta agama-agama kita di Bali ini. Sehingga ya Widyalaya ini bisa berkembang lebih, jangan hanya bisa merangkak, bila perlu dia harus melompat dan berlari kan. Gitu. Oke, Pak Pasa, masih banyak ya. Ada pertanyaan lagi buat Pak Pasa ini. siap. Kalau kita perhatikan perkembangan Widyalaya seperti sekarang yang baru saya sampaikan masih merangkak, gitu ya. Ada enggak keinginan ataupun mungkin kalau kiat Bapak kemarin dengan medsos lain-lain ya, khusus di Dharma Kumara sih sudah enggak perlu kan, untuk diimbaskan pada teman-teman kita ya. Kiat untuk diimbaskan karena daerah-daerah khusus yang penduduknya berdampingan dengan yang lain, itu ada nggak kiat khusus untuk bisa menarik umat kita untuk masuk ke Widyalaya? Ya, udah pasti ya. Media sosial tuh hampir dari 7 Widyalaya kita sudah hampir 6 konsisten. Dan Iya. satu masih agak mungkin belum ada yang menanggung jawabi ya. Kemudian kalau yang masih sedikit-sedikit siswanya, terutama yang di Patas itu sedikit ya, terutama di Saraswati, di Sentana Asri, saya sudah menyampaikan untuk selalu bisa tampil di berbagai kesempatan ya, bila perlu membuat acara tertentu lah. Siswanya makanya kemarin acara Kemenak Sentana Asri itu aktif dia. Karena yang Bayu Masri kan? Ya, banyak sih. Oh. Dia ikut dalam parade, ikut momen penutupan. Jadi biar memperkenalkan diri. Itu yang saya harapkan. Artinya saran-saran saya Astungkare hampir semua Widyalaya terutama tingkat TK mendengarkan saran saya. Kebetulan saya adalah ketua himpunan Widyalaya. Hanya saya belum bisa meloncat ke yang Adi sama Madiyama dan Utama karena keterbatasan waktu. Astungkare nanti Utama akan saya datangi juga, Madiyama juga, Adi Wida saya datangi. Sementara sama si fokus di Pratama dulu lah, karena Pratama ini ibaratnya fondasi. Kalau tidak kuat sekolah-sekolah ini, 7 sekolah ini tidak kuat, takutnya nanti di atas juga nggak kuat. Iya, kita Makanya melihat itu. fondasinya dulu kita Saya kuatkan. setuju tuh. Iya.
Pertama pengelolaannya harus sudah bagus, sistemnya sudah bagus, luarannya sudah terlihat memang nyata sudah bagus. Baru saya bisa meloncat ke ADI, ke Madiyama, ke Utama. Dan juga saya harapkan walaupun saya belum siap di sana, teman-teman yang ada di ADI, Madiyama dan Utama agar kita bisa beriring berjalan lah. Jangan menunggu saya saja. Kita sama-sama jalan. Saya yakin juga teman-teman di sana hebat-hebat juga. Hanya mereka mungkin waktu belum bisa membagi sama dengan saya. Dan guru-guru saya kira semuanya di Widyalaya tingkat pertama sebenarnya punya kemampuan semua. Hanya saya bilang tadi kesempatan dan waktu mungkin dia belum punya. Sekarang nanti kedepannya selain momen-momen tertentu yang sifatnya dinas, yang sifatnya non formal juga, misalnya ngayah di pura. Kalau yang di Pumarayana Patas itu saya sudah sampaikan. Kebetulan ada non formalnya. Jadi anak-anak ada nari setiap odalan ikut nari memperkenalkan, oh ini sekolah ini dan sebagainya. Kemudian kalau ada pertemuan-pertemuan, kalaupun kita tidak diajak sama sekolah umum, jangan minder lah, ikuti aja nggak apa-apa. Nah wajar kita ini gimana ya, membatasi antara sekat sekolah keagamaan dengan sekolah itu masih terlihat di Buleleng. Karena kan itu lomba bisa ikut eksibisinya kan, bukan ikut juaranya kan gitu kan? Kalau bisa sih ikut juaranya sebenarnya. Nah, tapi mestinya ikut juara, karena kan kalau itu tingkat TK, karena ya, sekali lagi ada oknum yang tidak ngerti antara ini, kan? Ini ya masalahnya umat kita yang di luar keagamaan mungkin ya sekolah formalnya itu terlalu ya tertib administrasi, tapi tidak melihat apa sih tujuan anggaran diberikan kepada pendidikan, kan untuk memanusiakan manusia. Sama sih itu kita di sekolah keagamaan anak-anak Indonesia juga, kenapa juga nggak boleh diikutkan, karena pernah kejadian waktu ini ini sekolah dari mana, sekolah keagamaan nggak boleh ikut, aduh, padahal yang ngomong tuh orang agamanya sama dengan itu cerita itu yang ini kan. Itu ya. Oke, itu nanti kita akan bahas di off air lah. Iya siap. Oke. Tekal sang surya mangkap, ambu putih yang ngancam ngiliden, kadenge weren lan ngintip-ngintip, ira kesadar kadungan tresna. Percaya adi rindu pun niki ngancam bakal ngancam ngedena. Beli pato rindu puniki sing sida banti tiang nana, wangi puniki tidak kesaksi semaya tresna suci sejati. Raja beli bedagu ragu numpang rasa nelaga tiadi. Angin batang nyusupin raga, sliwar ombak rame menyudakin, mirip bangnya laku jangkal nombang, redaduana menjumbu mesra dinilakar ngalahang petang. Diaskon petang dinginirkan kadi-kadi, serasa limat tali angkat menyambuti. Kisi-kisi tresna dengan jangan duda, tetap setia. Diaskon apa aneh lakar adatnya langit, dasnane.
Liwar ombak rame menyudahin mirip bangnya ala kudang kalnombang Tuanan Mencumbu mesra dinilakar ngalahan petang Diastun petang dinginitan kadi-kadi Serasa limat bali angkat menyambungin Kisi-kisi tresna ningan jangan nyundang Tetap setia Diastun apa aneh lakar adabnya langit Dasnan Gasih kain petang nyusupin raga Liwar ombak rame menyudahin mirip bangnya ala kudang kalnombang Tuanan Mencumbu mesra dinilakar ngalahan petang Diastun petang dinginitan kadi-kadi Serasa limat bali angkat menyambungin Kisi-kisi tresna ningan jangan nyundang Tetap setia Diastun apa aneh lakar adatnya langit Dasnane
Udah doang, satu dia. Yuk masukin apinya, Wi. Wih, denger aku. Apa mula sing jodoh? Apa mula sing searah? Jani beli lakar ngalah, beli tu silakar nyerah. Beli lakukan ini untuk kebaikan. Semuanya telah Tiang berikan, semuanya telah Tiang korbankan. Yening untuk sing idam, misi mimpi karena ayam. Semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetan diolas ingetan. Malah-malahan jebeli menjalan. Semuanya telah beli lakukan, Semuanya telah Tiang korbankan. yang ingin tertusing dan Misi mimpi karena ayam. semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetan diolas ingetan. Malah-malahan jebeli menjalan. Ada sing dadi nyesel, ada sing dadi nyesel, ada sing dadi nyesel. Buin mani. Sabar, sabar, nangi ingetan diolas ingetan. Malah-malahan jebeli menjalan. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetan diolas ingetan. Malah-malahan jebeli menjalan. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Adi sing dadi nyesel, Beli sing dadi nyesel. adi sing dadi nyesel. Gue
nyasar. Beli sing dadi nyasar. Adi sing dadi nyasar. Duit money. Masih di 102 FM Radio Barong Singaraja Bali dan masih di Ngopi ya, Ngobrol Pintar bersama Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Patamon yang pagi hari ini hadir Pak Gunawan dan Widi Aryani lagi terus. Di sini ada tertulis Putri Aryani masalahnya ini. Penyanyi itu ya. Aduh, semoga Aryani ini akan menjadi lebih bagus ini gitu perbandingannya ya gitu. Widi ya, dari tahun 2021 Ibu itu gabung ke Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Patamon. Tentu ada hal-hal yang menarik ya. Salah satunya di pelatihan kan. Kemenak itu rasanya intens sekali melakukan pelatihan itu ya. Itu ya. Udah berapa kali dan apa aja yang Ibu pernah ikut gitu ya? Lumayan sering Pak, cuman kalau apa saja karena saya di sekolah itu juga merangkap operator. Jadi kalau ada misalkan bimtek tentang operator emis dari Dapodik, dari kita masih ke Dapodik itu saya ikut pelatihannya. Terus kemarin untuk di emis juga ikut, untuk pelatihan gurunya juga ikut. Terus kemarin terakhir ada pelatihan ramah anak kemarin untuk ini sekolah ramah anak ya dan pasar itu juga ikut. Untuk pelatihan banyak sama yang dari Kemenag Kabupaten Buleleng juga sering ikut pelatihan. Untuk saat ini plat dari Kemenag sama dari Kanwil Nikel masih mengejar untuk pengadaan pelatihan untuk Widyalaya Bapak, jadi sudah lumayan banyak ada pelatihan. Ya karena kan PP-nya baru 2024 ini kan ya, berarti ya gencar sekali dari atas itu Kementerian Agama itu. Jadi ambil kesempatan, ini kan seperti ya, Pak Pasa pengelola itu kan, itu ambil kesempatan untuk bisa bagaimana mengkader guru-guru kita ke depan kan, kesempatan luar biasa ini itu ya. Itu. Kalau sebentar lagi ada panggilan pelatihan siap Bu? Wah, itu yang kita bilang jangan sampai saya nunggu ini enggak ada itu kan kesiapan karena guru itu diperlukan siap untuk siswa itu ya. Nah, untuk keluarga biasanya ya, walaupun masih berpikir tetap harus dipikirkan tetap keluarga tapi tugas tetap itu yang diutamakan gitu kan. Memang kita selalu diajarkan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Rasanya sulit itu untuk dilaksanakan 100% karena ketika kita akan berangkat ke kantor, ke sekolah, tiba-tiba punya anak, punya kakak sakit yang harus dibawa ke rumah sakit. Pilih mana? Itu kan? Pilih mana itu kan? Ya, kita tidak bisa mengutamakan kepentingan umum gitu. Iya, itu sakit harus dibawa ke rumah sakit, tinggal menunggu detik-detik. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit ya tinggal kali yang sulingih saja kan gitu. Itu hal seperti itu kita harus pikirkan. Disinilah pengelola, kepala dan lain-lain itu harus bisa lebih bijak karena itu kepentingan seperti itu gitu ya. Gimana Pak Pasa di ujung akhir ini si wawancara kita, apa yang perlu Bapak sampaikan pada kami, pada kita itu ya? Sama kayak seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya kepada pendengar radio fans Radio Barong seluruh Indonesia ya, sama di Bali, Kabupaten Buleleng, ayo percayakan ya pendidikan kepada kami Widyalaya dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Karena kalau Anda semua sudah percaya, otomatis kami bisa meningkatkan kualitas. Karena sejak Anda percaya kepada kami, pasti Anda akan memberikan saran dan masukan kepada kami. Nah, kalau Anda tidak percaya, pasti Anda tidak akan memberikan masukan dan saran kepada kami. Jadi silahkan percayakan anak-anak Anda untuk sekolah di sekolah kami di Widyalaya Kehinduan, terutama umat Hindu ya di seluruh Indonesia dan Buleleng pada khususnya. Sekolahkan di tingkat Pratama, Adi sampai Utama agar kami bisa memperbaiki terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kami. Kemudian yang kedua, kami memohonlah ke depan
masyarakat semakin terketuk hatinya untuk bersama-sama lagi mendirikan dan mengembangkan sekolah ini. Tidak hanya sekedar tuju, karena kalau dari rasio kita sangat timpang sekali ya, umat kita mayoritas tetapi sekolah kita minoritas. Jadi diharapkan nanti ke depannya biar kita merajai pendidikan keagamaan lah di tempat kita sendiri lah, minimal di Bali lah dia. Ya walaupun saya ini dari luar Bali tetap aja mengoptimalkan Bali karena saya sudah tinggal di Bali sekarang. Benar-benar memaksimalkan lah anak-anak Hindu kita harus dapat mengenyam pendidikan keagamaan lah. Baik itu terutama agama Hindu dan budaya Bali yang perlu kita kembangkan. Karena Hindu ini terkenal di mancanegara karena agama Hindu yang menjiwai budaya Bali. Ya, Balinya kan. Balinya. Ya, bukan Hindunya yang lain-lain kan. Iya. Itu. Jadi kalau Bali sendiri misalnya nih dijiwai oleh agama lain tidak akan bisa setenar ini. Betul. Bali juga kalau tidak berhubungan dengan budaya Bali tidak akan bisa disetari. Ibaratnya seperti roh dan badan lah ini agama Hindu dan Bali. Jadi kalau ada ide lain mungkin dari orang, budayanya kita ambil terus rohnya kita ganti, nggak akan bisa, nggak beraura yang bagus dah. Jadi hanya Hindu dan Bali. Ibarat bus bodinya JB5, mesinnya kalau diesel. Iya, sekarang kan banyak upaya-upaya seperti itu ya. Jadi mohon kepada fans Radio Barong di seluruh dimanapun ya pendengar, ayo kita sama-sama menjaga Hindu Bali ini. Baik Anda yang ada dalam perantauan di luar Bali, terutama yang saya tekankan ini yang masih tinggal di Bali lah. Jangan dulu bergaya global, pikirannya lokal. Maaf ya bener ya. Saya maunya sih pikirannya global, biar gayanya lokal nggak apa-apa. Ya kalau dua-duanya bisa keren ya. Maunya sih biar kita ini pikirannya universal lah, tapi mempertahankan lokal kita, Hindu Bali kita ini dipertahankan. Nah itu yang paling kaya, itu yang paling mahal kayaknya di dunia. Sampai saya pergi, orang-orang Bali pergi ke luar negeri, taunya cuma Bali bukan Indonesia. Jadi dipertahankan lah. Jadi kalau saya ingat apa yang disampaikan Pak Trika kemarin, dia mendirikan sekolah gara-gara apa itu kan kehinduan kita ketika keluar Bali itu tidak ada itu kan. Ini yang sedikit sekali ya. Jadi dengan ada Widyalaya mudah-mudahan kita sama-sama berkembang lah. Jangan kita tutup mata, pura-pura tidak tahu, apalagi justru ikut menjatuhkan padahal kita punya sendiri. Baik kita dukung lah. Kalau tidak suka dengan orangnya, jangan tidak suka dengan programnya. Jangan tidak suka dengan visi mengembangkan Hindu. Ayo kita sama-sama lah dimanapun kita berada, terutama di Buleleng ini perlu ditingkatkan sekali ya. Karena berpotensi luas wilayah, penduduknya banyak. Terus punya historis yang luar biasa. Di sini perkembangannya kalau benar-benar Widyalaya ini dikembangkan, lakar bisa meledak lah itu ya, menjadi barometer di seluruh Indonesia. Ya. Itu mungkin yang bisa saya harapkan. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar siaran ini, mudah-mudahan terketuk hatinya Pak. Itu aja. Terutama Guru Wisese. Sekali lagi Guru Wisese mohon perhatiannya untuk kita ya. Karena tanpa bantuan Guru Wisese kita bergerak sendiri, tidak ada bimbingan ya itu. Ini masih ada lagi yang sampaikan untuk ini pada teman-teman, pada siapa mungkin itu ya, karena ke depan kita akan tetap terus gini, mungkin 3 bulan lagi giliran Bu Widi lagi gitu kan. Itu kita akan berkelanjutan ini ya itu. Mungkin kurang lebihnya sama seperti Pak Basa untuk masyarakat di luar sana, khususnya warga Buleleng terutama yang ada di lingkungan Seririt khususnya lagi Bapak ya. Ayo sekolahkan anaknya di Pratama Widyalaya Dharmakumara karena sekolah kami juga merupakan sekolah taman kanak-kanak formal nasional, dan yang paling penting ada muatan khusus pendalaman di keagamaan kehinduannya. Jadi ayo tanamkan jiwa agama untuk anak kita khususnya yang berumat Hindu dari sedini mungkin Bapak. Jadi supaya imannya kuat, akalnya kuat, budinya juga kuat. Kan seperti itu Bapak. Iya, terima kasih. Ya itu menjadi harapan kita ke depan, bagaimana seperti yang disampaikan Pak Pasek tadi ya. Kita luas wilayah luar biasa, umat kita juga banyak di sini. Mestinya kita tetap mendukung bagaimana upaya-upaya tentang pendirian Widyalaya dan pelaksanaan pendidikan di Widyalaya ini. Ke depan juga kita berharap, dan bukan ke depan, mulai hari ini kita berharap pada beliau
pejabat, guru wisesa untuk bagaimana bisa untuk menyelipkan sedikit apakah itu anggaran, apakah itu kesempatan atau apa itu, sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun saya dari udara 102 FM pada Anda yang ikut di kami di radiobarong.com dan Radio Garden, berharap itu ke depan bagaimana di 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita di 144 desa di Kabupaten Buleleng ini paling sedikit ada 70% yang sudah tercover Widyalaya gitu ya. Memang mungkin muluk gitu, tapi ya kita harus mimpinya tinggi, dan kalau ingin mimpi itu tidur, tapi kalau untuk melaksanakan mimpi, menghasilkan mimpi ya bangun gitu kan. Baik, Pan Setia Radio Barong, dengan demikian berakhir sudah ngopi kita saat ini dengan Pak Gunawan dan Widi Aryani dan di Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Kecamatan Serit, Patemon Kecamatan Serit, Kabupaten Buleleng. Dari Studio Barong, saya tim kreatif atas nama saya sendiri Fajar Ridana undur pamit untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.